Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Huwallazi ja'ala ad-dina yusra fataha lana abwaabal khairi jabra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la ilaha illa ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bismillah, sahabat universal rahimakumullah, sahabat universal yang dirahmati Allah, amin ya. Sebetulnya agak bingung mau menyampaikan kultum apa di hari ini. Rasa-rasanya hikmah, ceramah, tausiah mungkin sudah cukup banyak teman-teman dapatkan dari awal Ramadannya, dari mulai tarhib Ramadan, dan bahkan setiap hari pun teman-teman mendapatkan kultum di sini, masya Allah. Semoga teman-teman mendapat banyak hikmah di Ramadan ini ya. Oke teman-teman, mungkin saya izin menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapat dan saya ingat. Oh ya, sebelum lanjut, aku mau kenalan dulu deh. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak taruh. Udah kenal jangan terasa. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Syifa Dafala dari Kobong 7. Kita langsung mulai saja mungkin ya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang ibadah yang ringan tapi bernilai pahala besar. Jadi hari ini kita akan membahas YRRA. Apa itu YRRA? Betul, yang ringan-ringan aja gitu ya. Oke, teman-teman, mau nanya dulu nih, apa kabar imannya hari ini? Semoga masih full battery ya. Baru tanggal berapa Ramadan ini? 12. Alhamdulillah masih ini ya, masih ada yang ingat. Hari ini baru tanggal 12 Ramadan dan belum sampai kita ke tengah-tengah Ramadan. Semoga bahan bakar kita ini masih cukup sampai akhir Ramadan nanti, dan bahkan seharusnya ya Ramadan ini adalah bulan untuk kita menabung bahan bakar di bulan-bulan berikutnya. Karena sejatinya Ramadan ini adalah bulan pembakaran. Ramadan ini adalah bulan riyadhah ya teman-teman. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, sadar gak sih kalau dengan pahala yang besar itu kita kebayangnya harus ibadah yang berat banget gitu ya, harus effort banget gitu, harus sholat malam suntuk, harus sodakoh yang banyak gitu, sodakoh yang jutaan rupiah. Padahal ya teman-teman, ad-dinu yusrun, agama itu mudah, dan Allah itu most kind, Allah itu maha baik. Allah itu tahu kapasitas hambanya yang mungkin sering mager, sering sibuk atau sok sibuk mungkin ya. Nah, dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua." Surat apa itu, ada yang tahu? Al-Ma'arij, betul ya. Al-Ma'arij ayat 19 dan 20. Sesungguhnya manusia itu Allah ciptakan bersifat keluh kesah dan kikir. Nah, apabila ditimpa kesusahan, manusia itu berkeluh kesah. Oke, jadi kita sepakati dulu bahwa manusia ini adalah makhluk yang suka berkeluh kesah. Setuju? Setuju ya? Makanya Allah kasih jalan pintas lewat amalan yang ringan untuk dikerjakan, tapi efeknya ketimbangan ini berat dan memberikan efek yang masif untuk di akhirat. Low effort but high reward. Nah, amalan ibadah apa sajakah itu? Mungkin di sini saya akan membahas 3 saja karena waktu 7 menit tidak akan cukup mungkin untuk membahas semuanya, lumayan banyak teman-teman. Jadi nanti sisanya boleh teman-teman search dan lengkapi sendiri. Nah, langsung saja yang pertama adalah zikrullah atau zikir kepada Allah. Jujur teman-teman, di sini siapa yang gak suka scrolling? Ayo, gak ada ya? Gak suka scrolling, atau kalau gak chatting deh. Intinya si jari-jari kita ini sibuk pol gitu teman-teman, tapi lisan kita ini idle atau alias nganggur gitu, nganggur dengan zikir.
lidah kita ini, lisan kita ini kering akan zikir, kering akan mengingat Allah. Atau ada yang scrolling tapi mulutnya nggak berhenti yapping juga? Ada? Ada ya. Oke, Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatan 'ala lisan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan dalam lisan, taqilatan fil mizan, tapi berat dalam timbangan, habibatan ilar rahman, dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Kalimat apakah itu? Dua kalimat apakah itu? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang sudah hafal hadisnya? Subhanallah ya, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nah, untuk menyebutkan dua kalimat ini tidak perlu waktu yang panjang ya teman-teman, bahkan mungkin 3-5 detik. Sambil kita menunggu lampu merah, sambil kita nunggu loading game misalnya, sambil kita berjalan ke kelas, coba berzikir, zikir yang ringan itu teman-teman. Jangan sampai kita sia-siakan ya amalan ini, amalan yang bisa menjadi aset terbesar kita di hadapan Allah nanti. Dan lanjut yang kedua adalah digital charity. Apa cenah teh itu teh? Nah, yang kedua ini Gen Z banget nih teman-teman. Di sini pasti semuanya pada pegang HP kan? Kita sering share meme, share video TikTok, share reels ke teman kita, atau nge-tag teman kita di kolom komentar misalnya, repost story. Nah, sadar gak sadar kalau jari kita ini teman-teman bisa menjadi ladang pahala jariah. Ada hadis yang keren nih teman-teman, mungkin teman-teman sudah tahu, man dalla 'alal khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti yang melakukan kebaikan tersebut. Terus ada satu lagi, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqus min ujurihim syai'a. Siapa yang memulai atau mencontohkan dalam Islam itu tradisi yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala dari perbuatannya itu, pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Misalnya di sini ada tradisi apa? Ada 9 tradisi universal ya. Itu yang membuatnya Abi Tata. Dan kita di sini sebagai santri universal melaksanakan 9 tradisi itu, insya Allah pahalanya akan mengalir menjadi amal jariah untuk Abi. Seperti itu contohnya ya teman-teman. Nah kemudian teman-teman sebetulnya kita itu tidak perlu menjadi ustaz atau ustazah untuk menyebar hidayah. Kita cukup menjadi kurir kebaikan di media sosial saja, insya Allah cukup. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah sedekah paling murah. Ada yang tahu? Senyum, betul. Poin terakhir adalah yang amalan ini adalah low budget ya teman-teman, tapi efeknya lumayan gitu. Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Karena kita lupa wajah kita ini juga bisa menjadi ladang amal gitu ya teman-teman. Nah, kerasa nggak sih teman-teman ketika kita bertemu dengan teman kita yang jutek banget gitu, kayak tadi ditekuk terus mukanya, jadi ke kitanya juga ada agak negatif vibes gitu ya ngeliatnya. Beda lagi kalau misalnya kita lagi banyak masalah, terus disenyumin aja gitu, ada rasa yang lebih ringan gitu, ada ketenangan yang hadir di hati kita. Betul nggak teman-teman? Betul. Oke, mungkin itu ya 3 poin yang harus kita mungkin jarang untuk kita perhatikan. Saya izin menyampaikan kesimpulan yang pertama, yaitu Allah itu tidak pernah mempersulit kita ya teman-teman. Dia hanya ingin melihat sejauh mana kita peduli dengan hal-hal kecil yang Dia cintai. Tidak perlu menunggu menjadi suci untuk berzikir, karena bisa jadi zikir inilah yang mengantarkan kita menuju kesucian hati. Kemudian tidak perlu menunggu menjadi seorang alim untuk men-share konten-konten kebaikan, karena bisa jadi kealiman ini hadir dari situ gitu teman-teman. Dan jangan malu ya, kalau misalnya kita nge-share nge-share ceramah-ceramah gitu terus di sama teman teh sok-sokan gitu. Jangan malu teman-teman. Karena sejatinya yang disebut ria itu kayak gitu ya, kita tidak jadi berbuat kebaikan karena orang lain gitu. Nah, kemudian yang ketiga, tidak perlu menunggu bahagia untuk tersenyum, karena justru bisa jadi dari senyum itu kita menjadi bahagia. Kemudian kesimpulan yang kedua,
Amin. Bisa jadi bukan ibadah besar yang menjadi sebab keridhaan Allah kepada kita, tapi amalan kecil yang kita lakukan dengan penuh cinta dan istiqomah. Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa qala. Amal yang Allah cintai itu adalah yang paling rutin meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, teman-teman, semoga Ramadan ini bisa menjadi momen kita untuk memanen pahala lewat cara-cara yang sederhana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.